Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa, 29 Desember 2020, adalah hari kelima dalam oktav Natal. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 2, ayat 22 sampai 35. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambutnya dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Maria dan Yusuf memenuhi adat kebiasaan bangsa Yahudi, memenuhi hukum Taurat, membawa anaknya dan menyerahkan dia kepada Tuhan. Orang tua yang bertanggung jawab, mereka menunjukkan kepada kita tanggung jawab. Tanggung jawab itu bisa berarti tanggung jawab kepada anak-anak kita, tapi juga berarti tanggung jawab kepada orang lain. Dia tanggung jawab untuk membawa anak datang kepada Yesus, kepada Tuhan, menyerahkan anak itu kepada Tuhan dalam perlindungan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Setiap ayah dan setiap ibu mestinya menyadari betul anak dipercayakan Tuhan kepada mereka berdua. Untuk apa? Agar anak itu dibina, makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Agar anak itu dipercayakan kepada perlindungan Tuhan. Dan itu dilakukan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan hidup yang mengajarkan anak tentang doa,
yang mengajarkan anak untuk rajin mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi, sebagian dari penyerahan diri anak kepada kemurahan kasih Tuhan pada penyertaannya. Tapi masing-masing kita disadarkan oleh sikap hidup dari Yusuf dan Maria, disadarkan tentang tanggung jawab kita membawa orang lain kepada Tuhan, membawa orang lain agar dekat dengan Tuhan. Dan tanggung jawab itu menuntut dari kita satu usaha untuk menjaga pikiran dan hati kita, supaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh adalah perkataan dan tindakan yang mencerminkan kebaikan Tuhan, sedemikian rupa sehingga orang lain makin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka melalui kita. Mari kita berdoa supaya kita sadar akan tanggung jawab ini. Tanggung jawab terhadap anak-anak kita sendiri, tapi juga tanggung jawab terhadap orang-orang lain. Bagaimana supaya hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita membuat mereka makin dekat dengan Tuhan. Karena kedekatan itu, hidup mereka sungguh-sungguh diubah menjadi hidup yang sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.